dikasihi Tuhan, saya akan mulai dengan seorang tokoh yang menurut saya sangat berhasil ketika saya bertobat menjadi anak Tuhan. Saya membaca sebuah majalah, waktu itu saya masih di Taiwan, menyebutkan, menceritakan, mewawancara seorang namanya Si Keteng. Berapa banyak saudara pernah ke Singapura? Itu ada sebuah jalan namanya Orchard Road. Orchard Road ini tentunya di ujung Orchard Road ada sebuah Tang Plaza. Berapa banyak yang tahu? Tang Plaza namanya, Tang Plaza. Itu sebuah bangunan yang sangat mentereng, yang sangat luar biasa. Di situ foundernya adalah seorang namanya Si Keteng, C.K. Tang. Nah, saudara dikasihi Tuhan, orang ini adalah seorang yang sangat brilliant, bukan miliar, brilliant. Seorang salah satu yang sangat kaya di Singapura, diberkati. Dengan tahun 2015, harta kekayaan pribadinya 1,37 miliar US dollar. Saudara, kita akan cerita belajar dari seorang yang sukses. Seorang yang berhasil. Kita tahu begitu banyak berkat Tuhan memulihkan seseorang dan menjadikan dia orang yang sangat terbebas dalam keuangan. Nanti kita akan belajar sama-sama. Ini beberapa fotonya. Nah, saudara, Si Keteng itu namanya adalah Tang Chun Keng, namanya Song Sang Jie. Itu adalah dikenal seorang obor Asia. Seorang hamba Tuhan yang sangat besar. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Saudara ketahui, Si Keteng ini adalah seorang yang punya usia yang diberkati Tuhan 99 tahun. Usia yang sangat senja. Di saat-saat itu dia masih mengajar kepada cucu cicitnya. Nah, saudara dikasih Tuhan, dia dikenal seorang tokoh pengusaha retail, department store, dan properti di Singapura. John Sung itu adalah seorang yang mengajar kepada Si Keteng ini belajar kepada seseorang namanya yang obor Asia. Hamba Tuhan yang dikenal dengan obor Asia, yaitu John Sung Sang Jie ini. Nah, saudara kasih Tuhan, ini seorang hamba Tuhan yang spektakuler. Dia memiliki PhD, profesor, doktor, dan begitu banyak titel. Ada di Ohio, di Amerika tahun 1926. Ketika itu Tuhan memanggil dia pulang ke daerah Tiongkok. Dia naik kapal laut. Di tengah-tengah kapal, di tengah-tengah lautan, Tuhan men-challenging dia, menantang dia. Bila mana engkau mau melayani saya, maka ijazahmu gak kepake, kata Tuhan. Dia bilang, iya benar. Kalau gitu berani gak kamu lempar semua ijazahmu? Tidak ada kopi satupun, waktu itu belum ada kopi ya. Jadi semua dilempar. Dia bilang, iya Tuhan. Dia ambil sebuah ikhtiar, dia buang semua ijazah-ijazahnya di tengah laut. Inilah orang yang spektakuler. Dia melayani di Asia, disebutkan seorang, dia mengajar namanya Si Keteng. Si Keteng adalah muridnya. Kapan Si Keteng itu datang ke Singapura? Saudara, Si Keteng waktu kecil dia merantau, namanya ke Nanyang, itu ada ke Asia. Orang Tiongkok itu merantau waktu itu, kehidupannya susah, dia bukan terdampar, datanglah di pulau di waktu itu di Singapura. Di Singapura itu masih tahun 1930-an. Tentunya kehidupan Si Keteng itu sangat susah. Dia kerja di sebuah perusahaan gandum yang sangat sederhana. Majikannya bosnya itu punya usaha kecil, yaitu untuk gandum. Dia kerja, dia tinggal di gudang, bahkan tinggal di ladang. Berhari bermalam-malam sering dia tinggal di tengah-tengah ladang. Malam hari di dalam ladang. Dan dia kena paru-paru. Dan waktu itu udah hampir mati. Hampir mati. Dia hanya berdoa, dia berdoa. Saudara, Tuhan meluputkan dia. Dan dia adalah seorang murid Kristus yang sejati. Dari kecil dia baca firman Alkitab kecil. Dia baca itu dengan rajin. Tiap hari dia baca. Dia bagaimana menerapkan prinsip-prinsip kebenaran hidupnya. Sebagaimana diajarkan oleh John Sung. Oleh obor Asia. Obor api Asia. Itu ajarkan, semua dia catat, dia lakukan. Satu hal yang dia tidak pernah dia lalai dari sejak dia remaja.
waktu dia diinterview, diwawancara oleh majalah ini, saya satu hal dalam kehidupan saya, tidak pernah sampai hari ini saya melalaikan satu, yaitu 10% dari pendapatan saya pasti sisihkan, saya berikan kepada Tuhan. Saudara, saya mau bicara, inilah sebuah dasar saudara saya mau dibebaskan keuangan. Belajar itu. Saya kenal seorang teman dari Tobelo ya, dari Ternate ke sana. Nah, seorang hari ini berkati, luar biasa, dia ada di Amerika. Dia sejak kecil dikasih uang celengan oleh mamanya, tabungan, dia pasti sisihkan 10%. 10% dia sisihkan. Sampai dia universitas di Ubaya, dia selesai. Dia buka sebuah usaha, dia bikin ikan hias, dia kirim ikan hias, dia ini, sampai hari ini. Dia tinggal di Amerika, sangat diberkati. 10%. Apakah 10%? Tidak, lebih dari itu. Oke, ini saya kembali lagi, bahwa di dalam kehidupan dari si Keteng ini, dia dalam keadaan apapun juga, dia belajar bertanya kepada Tuhan. Dia prinsipnya, dia berserah kepada Tuhan. Ada sebuah kebiasaan, apapun dia tulis di dalam kertas. Kan dia tidak dengar apa kata Tuhan. Dia tulis dalam kertas seperti Hizkia, dia hadap kepada Tuhan. Setiap keputusan dia angkat di hadapan Tuhan. Itulah dia tanya kepada Tuhan. Dan Tuhan berikan dia hikmat akal budi. Setiap minggu dikenal. Zaman saya tahun 80-an, 90-an, Tank Plaza masih tutup. Setiap hari Minggu ramai sekali di Orchard Road. Hanya Tank Plaza yang tutup. Karena dia katakan prinsipnya bahwa hari Minggu itu harinya Tuhan. Saya punya karyawan ribuanan. Itu harus beribadah. Sekalipun mereka tidak beribadah, ditanya, kalau mereka bukan Kristen gimana? Udah apa-apa, mereka istirahat. Karena itu harinya Tuhan, itu kesempatan. Mereka boleh mampir gereja, mereka boleh mendengar berita sukacita. Dia katakan, saudara, dia coba mengumpulkan uang sejak kecil. Dengan susah payah kumpul. Satu hari Tuhan suruh beli tanah. Investasinya tanah. Uangnya cuma 3.000 Singapura dolar. Waktu itu udah banyak sekali. Sekarang cuma hanya 30 juta. Tapi zaman 1930-an menjelang 40-an itu nilainya besar sekali. Dia tapi gak mampu beli tanah. Tanahnya mahal. Tuhan bilang beli tanah ini. Tuhan beli tanah itu. Tuhan beli ini karena orang nawari dia. Tanah buang anak. Kalau tanda kutip ya. Tanah sampah. Tanah tempat orang menguburkan. Itu jasad-jasad ya, orang yang gak kenal, habis perang tanam di situ, dia beli tanah itu sangat murah. Bahkan majikannya, bosnya berikan ke dia sebagai upah, bonus tahunan kasih tanah itu. Tapi dia tetap mengucap syukur karena Tuhan suruh. Sekian tahun kemudian, tanah yang dibeli ada tanah sampah, tanah kuburan. Tuhan luar biasa menjadikan tanah-tanah itu menjadi segitiga emas Singapura hingga hari ini. Yaitu di bagian Orchard Road, Somerset di itu. Tanahnya banyak sekali di situ. Ini Forbes Asia memperkirakan, menghitung pada bulan Juli 2015, 20 triliun. Mazmur 110 dikatakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, yaitu saudara saya, itu keadaan kita seperti orang sedang bermimpi. Prinsip keberhasilan, kesuksesan daripada si Keteng, khususnya di dalam keuangannya. Satu, dia sungguh mengasihi Tuhan. Itu banyak kesaksian-kesaksian, saudara bisa googling mengenai si Keteng. Ini seorang yang mengikut Tuhan itu tanpa pamrih. Apapun dia berikan komitmen, betul-betul komitmen. Saudara, dia dalam setiap perkara, dia bersandar kepada Tuhan. Dia membaca firman Tuhan, dia menghafalkan firman Tuhan. Bahkan ketika majalah-majalah mewawancara dia, sering ada firman Tuhan keluar. Meskipun tidak ayat, tidak ada pasal, dia sampaikan firman Tuhan. Begitu fasih sebagai seorang yang sudah lanjut usia, semakin dia tajam tentang firman Tuhan. Dia sekali lagi prinsipnya memberikan persembahan persepuluhan itu kepada Tuhan dengan setia sampai akhir hidupnya. Dia menjadi seorang donatur yang sangat besar untuk penginjilan Asia Kecil. Dia menghormati hari Minggu. Ini beberapa poin ininya namanya tentang si Keteng. Ini seorang tokoh yang kita mau pelajarin, dan ketahuilah di balik itu masih banyak tokoh-tokoh
orang yang diberkati Tuhan, yang setia dan melakukan Tuhan. Saya mau bicara mengenai persepuluhan, persembahan. Hari-hari ini banyak sekali filar. Saya percaya bahwa jangan bawa persembahan persepuluhan ke gereja, jangan memperkaya gereja, jangan memperkaya hamba Tuhan, jangan ini begitu banyak. Saudara, kita mari pelajari sedikit. Saya mau lihat perspektif dalam perjanjian lama tentang persembahan persepuluhan. Imam 27 ayat 30 dikatakan, bawalah persembahan persepuluhan dari hasil kita. Apa itu tanah kita yang hasilkan, itu hasil bumi, hasil laut, apapun juga, sisihkan 10%. Bawa kemana? Bawa ke tempat kudusnya Tuhan, yaitu bait Allah. Di dalam bilangan 28:18-21, siapa yang boleh menerima? Yaitu kaum Lewi yang ada di bait Allah. Berikanlah mereka sebagai milik pusaka mereka. Itu berbicara mengenai ladang Tuhan, berbicara tentang hamba Tuhan, berbicara dengan pekerja-pekerja Tuhan, berbicara tentang full-timer, berbicara dengan penginjil. Itu berbicara orang Lewi. Nanti banyak berbicara, difilarkan hamba-hamba Tuhan, hari-hari hamba-hamba Tuhan besar juga. Dia katakan, hari ini tidak ada orang Lewi, jangan persembahkan lagi, jangan bodoh katanya. Ya sudah, nantilah kita bahas sama-sama ya. Ulangan 12 ayat 6 dikata, kesanalah kemana? Ke bait Allah kita bawa. Kalau orang Yahudi, orang Israel mau berikan persembahan bukan perpuluhan saja. Mereka ada persembahan sembelihan. Ya. Ada persembahan persepuluhan, ada persembahan khusus, ada persembahan nasar, ada persembahan sukarelawan, ada persembahan kesulungan. Dan ada persembahan kepada kaum imam, ada persembahan kepada bait Allah. Mereka persembahan itu lebih dari 10 saudara. Kita mau bicara satu aja udah ribut. Nah saudara dikasih Tuhan, persembahan dalam perspektif perjanjian lama, kita bicara Maleakhi pasal 3 ayat 8. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan kata Tuhan, dan persembahan khusus. Persembahan khusus bicara persembahan cinta kasih kita kepada Tuhan. Tidak ada ukuran karena perintah. Kita hari ini diberkati, aku sangat diberkati, aku berikan persembahan khusus. Belum tentu bawa ke bait Allah. Kita bisa kepada someone yang kita ketemu di Matius 25 ayat 35 sampai 40. Itu visi misinya BSP. Nah saudara, kepada mereka yang membutuhkannya, kita nabur. Itu ada persembahan khusus. Maleakhi 3 ayat 10. Bawa kemana? Persembahan itu dibawa kepada bait Allah, ke rumahku. Orang katakan, Pak, aku bawa ke gereja itu gede. Salah pakai oleh hamba Tuhannya. Beli mobil Rolls Royce, beli mobil ini, beli Porsche, beli ini, beli helikopter. Itu urusan dia sama Tuhan. Tapi kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Ujilah aku kata Tuhan. Firman Tuhan semasa, apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit? Ingat Pak Victor Purnomo maupun Pak Hengki ya. Pernah di sini khotbah, saya juga dengar sekali ada seorang pengusaha sekian tahun bisnisnya semakin turun sampai gak mampu bayar hutang. Dia datang ke Ibu Nani, ke Cirebon, ke Sion. Bu Nani ngomong sama dia, aku dapat dari Tuhan, kamu sudah lama tidak bayar persepuluhan ya. Dia kaget, iya Bu, soalnya waktu itu bisnis saya 2 tahun lalu sudah mulai turun. Saya ini Bu, gini alasan. Ibu bilang mau dipulihkan, mau Bu. Bayar, termasuk hitung sendiri bunga-bunganya ke Tuhan. Dia lakuin, dalam kekurangan. Dia dapat berapa lang sisihkan, ditambahin sisihkan. Saudara, gak lama kok. Dalam waktu 2 tahun, gak lama ya. Dia dipulihkan berlipat. Kita dengar siapa hamba Tuhan yang berbicara. Ibu Nani adalah seorang hamba Tuhan yang peka, yang diurapi. Dia dengar Tuhan, dia sampaikan. Dia ada karunia nabi. Saudara, mari kita belajar. Sekali lagi, itu perjanjian lama Pak. Hamba Tuhan berkata perjanjian lama, kita hidup perjanjian lama, tidak hidup dalam hidup. Perjanjian baru sudah tidak berbicara persepuluhan. Apakah betul saudara? Persembahan persepuluhan sebelum namanya ini, sebelum Abraham berikan persepuluhan kepada Melkisedek, Raja Salem. Itu adalah gambaran Tuhan, imam besar, gambaran Yesus. Sebelum jauh hari, itu sudah bicara
persepuluhan. Oh, itu perjanjian lama, Pak. Sudah tidak ada, Pak, sekarang ini. Yesus dalam perjanjian baru tidak pernah meniadakan atau menghapus hukum persembahan persepuluhan. Loh, kok bisa, Pak? Nah, ini firman-Nya. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Ya, mudah-mudahan bukan kita ya. Orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, persepuluhan, lihat ya baik-baik ya. Dari selasi, dasmani, cintan kamu baik, ini ada bumbu masak di dapur. Ya, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus, ini saya lihat ya, warna merah, dilakukan termasuk persepuluhan. Dan yang lain jangan diabaikan. Ini sepotong yang diambil mereka. Udah gak usah, yang penting bukan persepuluhan, bukan persepuluhan, yang penting keadilan, belas kasihan, kesetiaan, itu yang diajarkan. Nehi saudara. Persepuluhan itu berbicara bagian Tuhan, Tuhan berkati kita. Nanti kita akan ajar kenapa Tuhan perintahkan kita berikan. Nanti kita akan belajar lebih jauh. Ada keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Persembahan persepuluhan dan perspektif perjanjian baru. Memberikan persembahan dengan hati yang mencintai Tuhan. Dengan sukacita, ketulusan hati. Ukuran bukan karena persentasi. Kalau saya pribadi, bukan persentasi, bukan 10%. Tapi 10% menurut standarnya Tuhan, hukum ilahinya, itu adalah minimum. Esensinya bukan pada persentasinya. Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, ingu, dan segala jenis sayuran. Sayuran, bumbu masak ya. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah, yang satu harus dilakukan, dan yang lain kamu abaikan. Persepuluhan, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Oke, saya kembali persepuluhan itu, persembahan itu adalah untuk tujuan apa? Memuliakan Tuhan. Di mana ayatnya? Amsal 3 ayat 9 kita baca. 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu, itu buah sulung. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ada gereja tertentu setiap awal tahun, bulan pertama, itu mengajarkan kepada jemaat bahwa Allah seluruhnya 100% itu buah sulung. Ada juga mengajarkan kepada anak muda. Contoh umpamanya Kevin. Pertama kali kerja, hasilmu dapat umpamanya komisi dari penjualan properti. Dapatlah 3,5 juta. Jangan kamu ambil apapun juga. Lakukan ini. Berikan 3,5 juta kepada Tuhan. Utuh. Ada pengajaran itu. Saya tidak ngajar loh, saudara. Saya tidak mau singgung terlalu detail itu. Berikan itu kepada Tuhan. Ujilah aku, bukankah aku akan Tuhan akan bukakan tingkap langit. Tapi berilah dengan cinta, dengan keadilan, dengan kesetiaan, dengan belas kasih. Saudara kasih Tuhan, maka dikatakan ini firman-Nya, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Oke? Nah, mengasihi dan memuliakan Tuhan dengan harta kita. Nah, saya mulai masuk ya. Kenapa kita berikan harta? Tuhan minta harta. Karena jelas, di mana kamu, mamamu berada, hartamu berada, di situ hati kita berada, kata Tuhan Yesus. Kalau kamu irit, pelit, mau berikan persembahan pelit, di dalam cari yang paling kecil, udah kecil diucek-ucek lagi masuk, itu pelit itu. Maka apa yang kamu perhitungkan pada Tuhan, itulah hatimu untuk Tuhan. Sampai sini paham? Ini jelas. Buat teman-teman saya yang nanti ada yang ke Singapura ya. Ke Singapura, satu ke Taiwan. Belajar, dapat gaji, sisihkan 10%. Nanti hidup lu percaya sama Bapak ya. Hidupmu dipromosi. Oke, manfaatkan mamon di ladang Tuhan. Muliakan Tuhan. Simpanlah harta di surga. Karena ganggap dunia itu akan merusak. Akan menggigit, merusak. Simpanlah semua ini. Jadilah kaya di hadapan Tuhan.
kebajikan dan kemurahan itu menyertai hidup kita. Karena pribadi Tuhan itu adalah kebajikan dan kemurahan. Itu dibawa adalah ketika Yesus bertemu dengan orang kaya muda. Numpuk harta, Tuhan katakan, buat apa kamu mengumpulkan semuanya? Nanti toh malam ini aku akan ambil nyawamu. Saudara, saya minta izin kepada seorang teman saya, hamba Tuhan namanya di Philadelphia itu? Lukas Kusuma. Pak Lukas, aku izin ya ambil sepotong YouTube kamu untuk saya share. Silakan Pak Wesley, katanya. Karena apa? Karena begitu banyak orang berbicara hari ini, orang Yahudi, orang Israel sudah tidak berikan persembahan. Karena tidak punya bait Allah. Sudah tidak ada korban. Dan sudah tidak ada persembahan persepuluhan. Mereka sudah tidak ini. Asal bunyi. Nah, ayo kita lihat. Udah, semua udah masuk. Nah, Pak Dhani, ya, dalam konteks membangun mezbah bagi Tuhan, itu kan bicara korban. Baru-baru ini ada yang viral di Indonesia dan kalangan gereja Indonesia, di mana ada seorang hamba Tuhan dari Indonesia dengan latar belakang tembok ratapan. Lalu buat rekaman singkat dan dia berkata begini, bahwa orang-orang Yahudi sekarang ini sudah tidak lagi memberi perpuluhan. Jadi dengan dua alasan. Yang pertama, karena bait suci sudah diruntuhkan oleh Roma terakhir dan sampai hari ini masih belum didirikan. Lalu alasan yang kedua, mereka berkata bahwa sudah tidak jelas lagi siapa orang Lewi, sehingga tidak perlu lagi memberi perpuluhan. Dan sampai hamba Tuhan ini berani berkata, cobalah tanya sama orang-orang rabi-rabi Yahudi di Israel, bahwa ternyata mereka sudah tidak lagi memberi perpuluhan. Nah, kita tentunya tidak perlu emosi atau apa, tapi Pak Dhani sebagai seorang tour guide senior Israel, bahkan juga masih menghidupi agama Yahudi, apakah benar bahwa persembahan perpuluhan sudah tidak lagi dilakukan oleh orang Yahudi sampai hari ini? masih tetap sama. Masih tetap sama, bukan korban. Korban tidak ada benar. Sesudah bait suci yang kedua hancur oleh Jenderal Romawi Titus, sudah tidak ada korban karena tidak ada mezbahnya, tidak ada bait suci, tidak ada mezbahnya, belum ada. Oh, jadi korban binatang yang disembelih, domba, kambing itu sudah nggak ada lagi karena bait suci nggak ada. Mezbahnya juga tidak ada karena korban harus di mezbah. Ya, seperti kita tahu cerita di mana kolam Betesda. Kolam Betesda kenapa? Karena bawa korban, cuci korban, mentahirkan di korban, bawa ke halaman bait suci di mana mezbah. Tidak ada mezbah, tidak ada imam besar yang bisa mengkorbankan korban. Ya, untuk ini tidak ada, tapi persembahan tetap ada dari dulu sampai sekarang ini. Masih tetap harus orang Yahudi kasih persepuluhan dari income-nya, apapun income-nya. Sama juga hasil pertanian, ya, buah-buahan, gandum, jelai, sayur-sayuran, apapun dia beruntung, dia harus bagi, jangan beruntung sendiri. Dan itu juga kita bilang matan baseter, memberi dengan diam-diam. Itu juga berkatnya jauh lebih tinggi, lebih besar, karena kasih, dan itu selain persembahan lain. Seperti buat sinagoga, buat rabi, buat apa, itu persepuluhan harus. Wow. Jadi sampai hari ini, walaupun dia bukan petani tapi pedagang atau karyawan, tentunya kan dapat gajinya, pendapatan itu dari uang. Maka mereka membawa dalam bentuk uang juga ya, perpuluhan itu. Jadi ditegaskan bahwa sampai hari ini orang-orang Yahudi masih memberikan perpuluhan yang tidak lagi adalah persembahan binatang. Walaupun di Yom Kippur, hari raya pendamaian, ada, Anda ingat di Indonesia hari raya korban, ada yang keluarga-keluarga beli ayam-ayam atau apa itu ya? Itu bukan korban, itu korban mirip sama korban dulu, tapi korban itu buat hapus dosanya. Karena masuk tahun baru,
mau buka halaman baru sama Elohim, karena tahun ini yang baru kita keluar dari tahun itu mungkin ada saya banyak dosa atau apa, saya kasih korban untuk Masih ada hapus pemahaman semua, itu, bukan halaman putih, Masih ada halaman pemahaman baru. Yom Kippur. Ya, jadi ditegaskan bahwa orang Yahudi sampai hari ini memberi persepuluhan. Bahkan ternyata masih ada banyak persembahan-persembahan yang lain bagi orang miskin, bagi Selain persepuluhan. sinagoga, selain perpuluhan ya, Selain persepuluhan. dan sebagainya. Dan Anda tahu tidak heran kenapa orang Yahudi sampai hari ini diberkati Tuhan luar biasa. Selain karena mereka mendapat sumpah janji keturunan Abraham diberkati, tapi mereka juga adalah seorang yang generous, suka menabur, suka memberi. Itu sebabnya hari ini para penemu-penemu dunia, juga orang-orang yang menguasai ekonomi dunia, termasuk Amerika, Australia, Eropa, adalah bangsa pilihan Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ya, dan yang menarik sekali, Tuhan Yesus sendiri di perjanjian baru, Tuhan menegaskan tentang persepuluhan. Mari kita lihat Matius 23 ayat 23. Yesus berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan. Yesus menyebut tentang perpuluhan. Dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, ini hasil pertanian mereka. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Lihat kalimat yang kita garis bawahi. Yang satu, kata Yesus, harus dilakukan. Apa itu? Perpuluhan. NLT version lebih jelas, you should tithe. Kamu harus membawa perpuluhan. Dan yang lain, yaitu apa? Keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Jangan diabaikan. Yesus tidak meniadakan perpuluhan. Yesus tidak menentang perpuluhan. Tapi Yesus berkata, kamu memberi perpuluhan harus. Tapi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan jangan diabaikan. Bahkan satu pasal sebelumnya, ketika Yesus ditanya oleh orang-orang untuk menjebak, apakah harus membawa pajak bagi pemerintah? Lihat Matius 22 ayat 21. Ayo kita baca sama-sama ayat 21. 2, 3. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka apa? Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Itulah pajak kepada pemerintah. Yesus mengajar orang Kristen harus taat pajak. Katakan amin. Kalimat berikutnya 2, 3. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. NLT version berkata, and give to God what belongs to God. Berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Jadi jelas bahwa orang Yahudi sampai hari ini membawa perpuluhan, dan kita sebagai anak-anak Tuhan di perjanjian baru, kita juga ditegaskan Yesus. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Oke, saudara diberkati. Hari-hari ini saya terima mungkin puluhan video-video singkat itu tentang, saya gak sebut namanya, tapi saudara pasti pernah. Hal-hal ini jangan sampai kita ini menyimpangkan, diselewengkan oleh kebenaran firman. Karena terlalu banyak tentang mengenai persepuluhan. Saya kenal, ada beberapa hamba Tuhan, salah satu saya kenal, baik sekali, saya panggil dia Papi. Dia berikan persembahan itu luar biasa. Saya bilang, loh Pi, ini kemana? Dia buka dompetnya. Berapapun dia kasih ke supirnya. Loh gak ada lagi loh uangnya. Terus dia punya bank. Wesley, tolong Papi transfer ini. Dia transfer. Loh Pi, ini uangnya tinggal 3,8 juta di rekening pribadi. Udah dikasih semua aja, sisain. Loh Pi, ini habis lu. Habis, ini dompetnya. Dia berbicara, jangan lagi engkau berikan hanya 10%. Nah itu orang menyelewengkan. Jangan 10%, berikanlah seluruh hidupmu. Roma 12 ayat 1, betul? Persembahkanlah hidupmu. Tubuhmu saya persembahan yang hidup, yang sejati berkenan. Berikan. Tapi dia itu difilakan orang dipotong, dikirim kemana-mana. Saudara, saya hendaknya menyampaikan bahwa ayo, jangan sampai kita ini betul-betul mengalami sebuah tutup tingkap langit kita. Dikatakan juga bayar pajak, betul tadi ya, bayar pajak kan? Tuhan Yesus ngajar loh. Betapa banyak hari ini pengusaha gak bisa ngalami terobosan karena pajakmu gak beres. Saya terus ngomong,
Ingat baik-baik apa yang saya bicara. Kalau engkau lakukan, ini dapat penghasilan mau, sisihkan 10%. Ini sisihkan buat pajak, selesai. Maka hidupmu tenang. Kalau hari-hari engkau diricokin oleh masalah pajak, lu gak beres, bisnismu pasti ditutup. Percaya dengan saya? Sepakat dengan saya? Yesus ngajar kita prinsip yang hakiki. Prinsip yang hakiki. Ayo belajar sungguh-sungguh. Kita baca ini. Matius 5 ayat 19. 2, 3. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Saudara, perhatikan baik-baik. Ketika kita menyepelekan, mempotong-potong, menghapuskan, hati-hati. Oke. Terus kedua, mengenai Bani Lewi, mereka lah yang boleh mendapatkan persembahan persepuluhan, yaitu pekerjaan. Saudara, orang Lewi perjanjian lama pelayan-pelayan di bait Allah. Tapi orang Lewi di dalam perjanjian baru, itu berbicara full timer. Ini BSB ada full timer, ada pekerja pelayan-pelayan, banyak pelayan-pelayan musik, pelayan-pelayan ini semuanya cukup banyak kok. Kami tiap bulan, ya tanda kutip lah, sekian puluh juta pasti. Terus terang ya, saya declare, saya bersama ibu, kami tidak terima 1 rupiah pun. Justru sebaliknya kami menabur. Halo, dengar sampai sini. Saya alami terobosan dalam keuangan ketika bayar ruko ini untuk sewa. Yang itu gak mau dijual yang satu ini. Kami dihadapkan depan 240 juta. Kami alamin saudara. Sekali lagi saya katakan, kami hanya bawa di hadapan Tuhan. Ada berapa kami sisihkan, bayar, kita bayar. Saya ngalami terobosan yang luar biasa. Kita gak bicara 10%. Jadi saya greget juga dengan video-video itu. Dan hal ini saya wajib untuk memberitahukan. Saudara lihat, seperti apa orang Farisi itu, doktrin para ahli Taurat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Tadi betul ya, meniadakan hukum Tuhan dan disunatin, ambil yang potong yang enak-enak. Sudah itu kamu adalah ada kedudukan paling rendah di kerajaan surga. Sebab kamu sendiri tidak masuk, kamu sendiri tidak akan masuk dalam tanah Kanaan, menikmati semua yang baik, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Persembahan persepuluhan, ini hukum wajib. Saya mau ajar kepada jemaat saya, jangan dengar pengajaran yang menyesatkan. Saya ajarin kepada keluargaku di BSB. Ini perpuluhan, Yesus tidak pernah meniadakan ataupun menghapus hukum persepuluhan dari perjanjian lama. Saya dapat pertanyaan dari teman-teman kita kok. Pak, apa benar Pak? Meskipun dalam tol ukur beliau itu udah dewasa rohani lah. Bisa aja tergoyah. Persembahan persepuluhan supaya ada persediaan di makanan di rumahku. Ada persediaan, ada kebutuhan, ada sebuah keperluan, ada sebuah misi buat ladang Tuhan. Itu adalah di Maliaki 3 ayat 10. Persembahan persepuluhan adalah dasar kita diberkati. Tuhan katakan, ujilah aku. Apa yang kita tabur, itulah kita tuai. Amin, saudara dikasih Tuhan. Sampai sini. Sekarang kita masuk, bagaimana kita menjadi orang yang sungguh bisa mendapatkan berkat kelimpahan. Saya dalam pengalaman perjalanan hidup saya terus bilang sama anak-anak saya juga sampaikan saudara kalian. Ada satu kunci, yaitu apa? Wisdom. Ayo ngomong, apa? Sekali lagi apa? Yang bahasa di bawahnya tolong baca. Yang mengerti baca apa? Zhihui. Itu adalah hikmat. Saudara tahu
Salomo, dia adalah orang terkaya di alam semesta ini. Pak Hengki Kusuro pernah cerita ya. Masih ingat berapa kekayaan Salomo? Dihitung-hitung itu. Berapa ribu, bahkan jutaan triliun itu. Itu gak terhitung lagi. Bayangin. Kenapa? Wisdom. Hikmat. Saya pernah doa mati-matian. Mati-matian saya. Doa. Dulu ya. Tuhan, saya lagi berintis bisnis. Berikan aku sebagian. Tuhan kan bilang, selain Salomo, tidak ada orang memiliki hikmat seperti Salomo. Kadarnya 100%. Tuhan berikanlah aku 15% atau 20% atau 5% sesuai jatah ilahi yang Tuhan percaya. Tapi berikan aku hikmat itu. Saudara memiliki hikmat. Saudara memiliki kekayaan. Memiliki terobosan. Memiliki hikmat membedakan apa yang baik, apa yang tidak baik. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Sebab kenapa? Orang itu akan mendapat kepandaian. Dunia tidak bisa memberikan hikmat. Dunia bisa memberikan kita kepintaran dan kepandaian. Bisa dididik, bisa belajar. Hikmat tidak bisa diperoleh. Mau bayar seminar ratusan juta, tidak bisa dapat hikmat. Karena hikmat itu adalah memiliki Tuhan sebagai kreator. Sang kreator penciptanya. Amin. Para teman-teman, adik-adik yang masih muda-muda, minta hikmat Tuhan. Karena hikmat lebih berharga daripada emas dan permata. Apapun diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Halo, mau dapat harta kekayaan, kemuliaan, hikmat. Bagaimana dapat hikmat? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, sekali lagi saya pernah katakan, takut ini bukan karena takut dihukum, takut enggak, cingwi. Kalau bahasa Mandarinnya adalah orang yang menghormati, menghargai, seperti seorang anak yang uhau kepada orang tuanya. Dia terus menjaga, memperhatikan, takut orang tuanya disakitin, takut Tuhan kita disakitin. Dia jaga perintah Tuhan dengan baik-baik. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus. Nah, saudara, saya mau sampaikan satu ini. Ini hanya sepotong. Kita tahu, hari yang punya Google siapa? Orang Yahudi. Facebook, orang Yahudi. Obat-obat terkenal itu orang Yahudi. Bank-bank dunia yang terkenal, bank ini orang Yahudi. Semua apa yang kita pakai ini orang Yahudi. Kenapa? Ada sebuah doktrin yang diajarkan oleh orang tuanya. Sejak mereka kecil. Terus didoktrin. Selain Taurat. Mereka bacakan Taurat. Tapi mereka ini. Lihat ya. Ibarat persembahan kita terima income kita dianggap 100. 100 dibuang 20 jadi 10 deh. 10. Parents teach their children the value of money. Perhatikan. 10%, kalau papa berikan kamu 500.000, hendaknya kamu keluar 50.000 masuk celeng per 10-an. Nanti hari Minggu bawa ke sinagoge untuk berikan persembahan. Investasi, kamu dari kecil harus belajar investasi, beli ini jual. Diajarin itu 30%. Saving itu adalah tabung. Nanti kalau papa berikan kamu 500.000, 50.000 sisihkan buat Tuhan, 50.000 masuk tabungan celengan kamu. Sama nggak sebenarnya? Halo, sama equal lah, 10% buat diri sama Tuhan sama kan? Suatu hari kamu dapat 1 miliar, maka 100 juta kamu buat tabungan buat masa depanmu, 100 juta buat persembahan Tuhan. Kalau 10 miliar, kasihlah 1 miliar. Ya itu diajarin gitu. Investasi, terus spend, tinggal 5%. Itu untuk bayar listrik, air, dan yang spend yang lain lah, buat pengeluaran. Ini diajarkan orang Yahudi. Oke? Nah, saya akan sampaikan, akan mengakhiri. Saya gak mau panjang-panjang. Ada 2 ayat yang saya suka sekali. Saya sangat senang. Saya baru dapat 2 minggu lalu atau ini ketika ada kita adakan di triliun itu. Saya dapat firman itu. Saya dapat dari sisi lain. Saya buat firman malam hari itu. Saudara, sebuah firman. Kita akan baca sama-sama ya.
Yesaya 58 ayat 11-12 ya. Sama-sama ya. 2, 3. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang dialirin dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus. Yang membetulkan jalan supaya tempat itu dihuni. Wes, saudara Paul pahami 2 ayat ini. Inilah kerinduan saya pribadi di hadapan Tuhan. Saya percaya kerinduan saudara. Kenapa saudara? Pertama, Tuhan janji. Aku Tuhan yang menuntun engkau. Ada penyertaan dalam Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mau? Dalam kehidupan kita mau? Ada penyertaan Tuhan, Immanuel. Bahkan Tuhan berjalan di depan kita, Tuhan berperang demi kita. Yang kedua, memuaskan jiwa dahaga, damai sejahtera. Aku akan memuaskan hatimu dikatakan. Wis, dalam keadaan apapun juga tergoncang. Orang tidak mengalami goncangan. Kita tetap, hati kita puas di tanah yang kering. Yang ketiga, kekuatan kita senantiasa diperbaharui Tuhan. Kita ada energi. Usia semakin bertambah, kita semakin punya energi gairah seperti Pak Yayen. Happy, ya, happy, ye. Waduh, kekuatan Tuhan berikan kita. Ya, hati yang gembira adalah obat. Ya, hidup diberkati, taman yang dialirin air. Hidup kita segar, gak fetik, gak baper-baperan. Tahu ya, gak galau-galauan. Karena hidup kita ada yang baru. Mengalir air hidup itu. Air sukacita. Hidup diberkati. Tuhan memulihkan kehidupan kita. Dan ngalami terobosan. Lihat ya. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus. Engkau akan bangun kembali reruntuhan. Engkau diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit. Engkau diberikan kuasa untuk membangkitkan orang mati. Itu kuasa. Nah saudari kasih Tuhan, mau seperti ini? Mau mengalami hidup ini? Halo, mau? Benar, lakukanlah ini. Ini penting. Lakukan ini dulu. Ayo. Tuhan rindu saudara saya bangun. Tetap di Yesaya 58 ya, tadi ayat 11-12. Bangun apa? Relationship. Tuhan katakan, apa? Ini loh, mereka suka mendekat menghadap Allah. Dan mereka suka menghadap saya bertanya-tanya. Nah ini loh, ya. Mereka suka bertanya ke Tuhan seperti Daud. Tuhan tunjukkanlah jalan-jalanmu kepadaku. Hendaklah aku ke depan, aku maju, atau hendak aku ke kanan atau ke kiri. Dengar baik-baik, Daud dalam segala perkara bertanya-tanya seperti si Keteng tadi. Ya, Mr. Si Keteng. Relationship kedua adalah punya compassion heart. Ini yang Tuhan cari buat kita. Memecahkan roti-roti bagi yang lapar. Membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Artinya hidup kita tuh berbagi. Tuhan berkati kita untuk kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Amin, saudari kasih Tuhan. Punya compassion heart, belas kasih. Kita nangis, kita gak rela lihat sesama kita hidup menderita, hidup dalam lembah, dalam himpitan, dalam ini. Kita lihat bukan saudara kita, orang yang kecil yang tidak bisa balas kepada kita. Dia haus, dia lapar, dia telanjang, dia di penjara. Ayo, inilah tugas kita, compassion. Kalau dengan demikian luar biasa, sungguh-sungguh manfaatkan mamon, uang itu apa? Di ladang Tuhan. Karena barang fana tidak akan dibawa pulang kita. Suatu hari engkau katakan, aku punya miliaran, punya rumah banyak, punya anak cucu, cici banyak. Gak akan bawa pulang. Rumahmu hanya 1 meter kali 2, 1,5 kali 2 meter. Terkubur di tempat yang dalam, di tempat loneliness. Di sana engkau sendiri. Namamu sebentar akan dilupakan orang. Tapi rohnya kembali kepada Bapa dengan berkas-berkas sorak-sorai di surga. Engkau punya nilai-nilai kehidupan. Ada harta di surga. Punya bangunan-bangunan abadi di situ. Tuhan katakan jangan kumpul harta di bumi. Kumpulkanlah harta di surga.
Saya mau akhirin, saudara, tanyakan diri kita. Kita semua mau diberkati kaya, keuangan berlimpah. Tanya diri kita, mengapa, dasar apa Tuhan harus memberkati saya? Dengan harta dan keuangan, dengan jabatan. Aku semakin naik, semakin sampai jadi kepala. Sampai gak bisa lihat di bawah lagi, kalau udah taruh atas. Tahu ya? Why? Kenapa Tuhan berikan aku promosi? Tuhan memberkati keuangan saya berlimpah-limpah. What is the purpose? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ngomong nyanyi gampang. Saudara, ayo belajar. Kedua pertanyaannya apa? Apakah saya bisa dipercaya Tuhan untuk diberkati? Sebagai bendahara, Pak saya diberkati udah jadi bendahara. Apa bisa kita dipercaya jadi bendahara? Yang ketiga, tanyalah apakah saya mampu mengendalikan, memanfaatkan mamon. Mamon tahu ya? Uang. Atau aku dikendalikan mamon. Ada seseorang ketika dia dalam keadaan susah, di PHK, doa pagi dia datang ke gereja berdoa. Doa pagi, doa siang, doa puasa, doa malam, doa pertengahan minggu. Apalagi minggu, pagi sore dia datang. Dia dengar firman dia ini. Satu saat dia dipulihkan, diberkati. Luar biasa. Mulai hilang. Karena memang hari-hari kerja, doa pagi, doa siang, doa puasa nggak datang. Doa malam kadang-kadang muncul. Kadang-kadang mulai karena, wah saya pergi cucai. Cucai itu saya pergi kerja keluar kota. Guys, iya dimaklumin. Satu hari minggu gak datang. Waduh, saya ini kerja. Istri anak-anak ribut mau jalan-jalan. Jadi minggu saya bawa mereka jalan-jalan. Wah, sampai lagi 2 minggu gak datang. Iya, karena keluar negeri, Pak. Lama-lama hilang. Kenapa? Karena apa? Karena hati kita bergeser. Apakah hati kita muda? Apakah hati kita diberkati kita bergeser? Ini ya, hati bergeser. Itu berbicara kesetiaan. Bicara kesetiaan. Visi dan misinya BSB. Ayo kita semua harus tahu. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan raja itu akan menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, saudara bisa baca sendiri ya, sampai 45. Saya sering mengajarkan ini. Ayo, jadi roti yang terpecah buat sesama kita. Bukan di perjamuan kudus, perjamuan suci. Roti yang terpecah-pecah. Itu ngapain cinta buat saudara saya. Kita makan, kita terima. Tapi masuk ke lauk mati. Gak pernah keluar. Kami ada melayani sebuah pos. Bukan pos PI lah, gereja itu. JKI Elim. Itu gereja yang sangat sederhana. Silakan saudara kunjungin. Setiap hari Minggu 3:30. Orang yang di sana itu sangat sederhana. Ibu gembala, gembala sidang adalah Ibu Elizabeth sama Pak Suryadi. Berdua mereka di situ. Saya dipanggil Pak Elizabeth. Karena gembalanya Elizabeth, jadi Pak Elizabeth. Kalau Pak Surga datang, saya yang tempatin. Tambal. Ya. Itu berdua mereka. Itu jemaat sangat sederhana. Orang tua-tua. Sangat tua-tua. Saudara, mereka jalan kaki dari Pogot. Tahu Pogot? Tahu Pogot? Pogot gak tahu? God tahu God? Pogot itu di daerah timur Genjeran sana. Tempat pasti jalan kaki. Hampir 40 menit jalan. Satu hari saya lihat, lu basah kuyup. Kuncung gitu. Kenapa? Jalan kaki, hujan. Sampai bajunya kering, udah tua loh. Kenapa gak punya apa-apa? Datang hanya ibadah di situ.
Dapat uang? Enggak, kita nggak pernah kasih uang. Cuma makan satu kotak. Iya kan? Ih, mereka itu kalau ibadah 3:30, datang nanti jam 3 aja. Ibadah sudah penuh, udah nyanyi. Di sini ambil-ambil. Firman Tuhan udah mau mulai, baru jalan pelan-pelan masuk. Cari kursi. Di sana enggak. Karena ketika ada pujian 2-3 orang, lagi naik pujian, hadirat Tuhan sudah datang. Betul? Itu janji Tuhan kan? Nah itu. Kita lihat akhirnya Ibu Gembala ini hatinya itulah di atas itu. Beli sepeda yuk. Kalau saya kasih kamu sepeda, aduh puji Tuhan Bu ini. Nah itu. Jadi kita berilah 2 sepeda. Salah saya posting ke grup sana. Yang lain ikut minta sepeda. Saya juga Bu, jalan kaki 25.000. Saya dikasih Bu. Ini ya, kita kasih 2. Ini ada 1 ya, saudara masuk kan kelihatan sepeda ada di bawah ya. Ada 1 sepeda lagi, jadi 3 sepeda. 1 sepeda kita gak beli loh ya, 300-400 ribu gak beli yang jelek-jelek loh. Ini 1.350.000. Kemarin ada orang dari Jakarta datang, waktu Samson Dabas. Pak, saya mau nabur Pak. Saya tidak tahu mau nabur untuk apa Pak. Tapi aku tergerak, orang Jakarta loh ya. Aku lihat Tuhan suruh saya nabur di tempat ini. Tuhan katakan sini ada yayasan. Iya ada yayasan. Saya pakai Pak Sur ke belakang. Namanya Julius ya Pak Sur ya. Aku nabur. Dia nabur. Itu uang untuk 2 sepeda. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dulu kami bakso terus berjalan. Belakang ini agak kurang. Bakso kita baksonya skala besar. Kalau sekali bakso itu 2 desa, 1 desa, 2 kampung. Itu ribuan orang. Nah nanti kita akan cobalah. Belakang ini kita lagi konsolidasi untuk mengajar. Oke. Di bawah yang bisa baca-baca. Artinya sama. Berkat Tuhan melimpah. Oke. Ya, saya bicara persembahan ini. Berbicara perpuluhan. Saudara biar paham dan mengerti. Oke. Saudara diberkati.